Perbedaan cukup mencolok harga pasaran Tristan Goijer dan Justin Hubner. Bek Ajax Amsterdam lebih muda setahun tapi kangkangi pilar timnas Indonesia. Nama Tristan Goijer tengah dikaitkan dengan naturalisasi WNI, mengingat sosoknya yang diketahui memiliki garis keturunan asal Maluku. Seiring berhembusnya kabar tersebut, fakta menarik soal Tristan Goijer pun bermunculan, termasuk soal kariernya di level klub. Berposisi sebagai bek kanan, Tristan Goijer saat ini membela Ajax Amsterdam U21 yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Lahir di Blaricum, Belanda pada 2 September 2004, Tristan saat ini berusia 19 tahun dan menjadi pemain muda potensial di Liga Belanda. Di usianya yang masih sangat muda, Goijer termasuk pemain dengan harga pasaran yang tinggi di kelasnya, yakni mencapai 34,26 miliar. Nominal itu berkali-kali lipat dari Justin Hubner, pemain timnas Indonesia yang berusia 20 tahun, juga keturunan Belanda. Justin Hubner, yang terusir ke Cerezo Osaka saat ini, hanya memiliki harga pasaran senilai 6,8 miliar. Tentu akan sangat menarik jika Goijer benar-benar dinaturalisasi dan menyandang status WNI, sosoknya akan meramaikan daftar pemain termahal timnas Indonesia. Tristan Goijer hingga saat ini membuka peluang untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna mengaku suka dengan gaya bermain Elkan Baggott, tetapi akan tetap meminjamkannya ke klub lain. Kami menyukai Elkan. Kami pikir ia memiliki atribut yang sangat bagus. Tetapi bagi bek muda, penting untuk mendapatkan kesempatan bermain, kata McKenna. Musim lalu Baggott tampil 4 kali bersama Ipswich di Piala Liga. Dari 4 kesempatan bermain itu, bek tengah timnas Indonesia ini menyumbang 1 gol. Pada musim yang sama, selama masa peminjaman di Bristol Rovers, Baggott menjalani 14 pertandingan. Sama seperti di Ipswich, Baggott juga mencetak 1 gol. Sebelum memutuskan Baggott dipinjamkan ke klub lain, McKenna akan mengadakan pertemuan lebih dahulu. McKenna ingin mendengar langsung pendapat Baggott soal klub barunya. Saya harus berbicara dengan Elkan awal minggu depan. Jadi saya tidak akan bicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu. Ia mendapatkan beberapa kesempatan bermain tahun lalu. Di babak kedua tidak sebanyak yang kami inginkan. Jadi ada kemungkinan besar ia akan dipinjamkan musim ini, ujar McKenna. McKenna ingin Baggott mendapat menit tampil lebih banyak di usia yang masih muda, 20 tahun. Jika dipaksakan bersama Ipswich, potensi bisa tenggelam jika hanya duduk di bangku cadangan. Menurut McKenna, kesempatan bagi Baggott tampil di kasta tertinggi Liga Inggris tetap terbuka, asal memperlihatkan perkembangan. Inilah tujuan ia akan dipinjamkan kembali. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong gencar mencari pemain tambahan. Belakangan ini sudah ada beberapa nama yang dikantongi, termasuk pemain satu ini. Pemain tersebut bernama Ole Romani. Dia merupakan pemain depan. Selain jadi pemain depan, nyatanya Ole juga bisa menjadi pemain winger kanan dan winger kiri. Nama Ole Romani masuk radar calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Lantaran timnas Indonesia sedang butuh untuk mempertajam lini serang, mungkin kedatangan Ole pastinya sangat layak. Ole Romani merupakan pemain muda yang bertalenta. Karena di usianya yang masih muda, dirinya mampu menonjol sebagai pemain depan seperti striker yang layaknya house goal. Selain itu, ini dia 3 alasan Ole Romani cocok jadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia sebagai pemain muda potensial, striker muda yang house goal. 1. Striker house goal. Ole Romani sering disebut sebagai striker muda house goal lantaran dirinya sebagai pemain depan atau striker yang berusia 24 tahun benar-benar produktif untuk mencetak suatu gol. Jika berdasarkan statistik total keseluruhan performa berdasarkan kompetisi menurut Transfermarkt, Ole Romani membukukan secara keseluruhan totalnya adalah 39 gol dan 15 assist. 2. Masih usia emas. Ole Romani masih berada di masa-masa usia emas, pasalnya Ole sekarang berusia 24 tahun. Ole juga merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2004. Ole Romani juga sebagai pemain yang masih muda, bisa dibilang bertalenta dan memiliki potensi karena Ole produktif dalam mencetak gol maupun assist. Dan berhubung Ole Romani ini masih berada di usia emas, maka sangat cocok sekali jika ingin dijadikan sebagai calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, mengingat dirinya yang masih produktif. 3. Muda berbakat. Berusia 24 tahun dan punya statistik oke berdasarkan total dari performa kompetisi dan klub, Ole bisa dikategorikan sebagai pemain muda yang berbakat. Ole punya potensi, makanya jika ia benar jadi pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, mungkin ia akan bisa beradaptasi
dan mendapatkan pengalaman baru dalam performa kompetisi maupun klub baru. Statistik Ole menurut Transfermarkt juga, kalau dilihat-lihat sangat menarik, sebagai pemain muda dan striker yang bertalenta serta punya bakat yang cocok diaplikasikan ke Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta kepada Timnas Indonesia Senior untuk bisa membalaskan dendam kepada Australia usai Timnas U16 Indonesia kalah. Seperti diketahui, Timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dengan skor 3-5 pada laga semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin. Kekalahan itu membuat tim asuhan Nova Arianto tersebut gagal melaju ke final ASEAN Cup U16 2024. Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas U16 Indonesia tidak kalah kelas dari Australia. Terlihat Garuda Asia terus melancarkan serangan meski harus bermain dengan 10 pemain usai Raihan Apriansyah diganjar kartu merah sejak menit ke-27. Kami tidak kalah, cuma memang bola itu bundar dan kebetulan saja kita kena kartu merah. Namanya juga sepak bola, tapi dengan 10 pemain saja kita bisa mencetak gol segitu, kata Erick Thohir. Erick Thohir berharap kekalahan dari Timnas U16 Indonesia menjadi motivasi berlipat ganda untuk Timnas Indonesia Senior. Pasalnya, Timnas Indonesia akan bertemu Australia pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya akan bilang ke Timnas Indonesia Senior kita, yang juga akan bertemu Australia, kita harus fight melawan mereka. Kita kasih lihat bahwa kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi gitu. Kita lawan mereka. Melihat junior kita dilecehkan, nah kita fight lagi sama mereka. Ingat ya, kita ini bangsa besar. Tutup Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri telah melakukan pemantauan terhadap 4 pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia U19. Keempat pemain yang bermain di Liga Belanda itu yakni Mauresmo Hinoke dari FC Dordrecht U21, Dion Marks dari NEC Nijmegen U21, Sam Ivel dari NH Breda U21, dan Tim Gijpens dari FC Emmen. Indra Syafri melihat kemampuan keempat pemain berdarah Indonesia itu ketika Timnas Indonesia U19 mengarungi Maurice Revello Tournament 2024 di Prancis pada 3-16 Juni 2024. Waktu di Toulon Cup 2024, ada 5 pemain yang ikut termasuk Raven. Saya sudah merekomendasikan kalau Raven kan sudah, ujar Indra Syafri. Indra Syafri mengungkapkan telah merekomendasikan 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi PSSI demi kepentingan Timnas Indonesia U19. Namun, ia masih merahasiakan nama-namanya. Saya merekomendasikan pemain depan 1, bek tengah 1, dan bek sayap kiri 1, biar PSSI yang merilis nama-namanya, tutur Indra Syafri. Dari bocoran Indra Syafri itu, 3 pemain keturunan yang disodorkannya kemungkinan mengarah ke Mauresmo Hinoke, Tim Gijpens, dan Dion Marks. Hinoke menjadi pemain yang paling menonjol di Maurice Revello Tournament 2024. Sebab nama tersebut akan muncul valid kalau setelah silsilahnya ditelusuri dan memang bisa diproses sebagai WNI dan orang tua mereka menyetujui, tutup Indra Syafri. Calon penyerang keturunan Timnas Indonesia, Ole Romeni, tampil cemerlang saat timnya FC Utrecht bertanding melawan USV Elinkwijk dalam laga uji coba. Setelah merampungkan musim 2023-24, FC Utrecht langsung melakukan persiapan menghadapi musim depan dengan serangkaian pemusatan latihan dan laga uji coba. Salah satunya dimulai dengan melawan USV Elinkwijk pada Sabtu. Meski secara kasta berada jauh di bawah Utrecht, Elinkwijk yang sekarang ada di kasta ke-8 pernah melahirkan sejumlah pemain hebat seperti Marco van Basten. Laga melawan Elinkwijk itu juga menjadi ajang pembuktian dari Romeni yang mampu mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan FC Utrecht dengan skor 4-2. Hasil ini baik untuk FC Utrecht sekaligus Romeni untuk mengarungi musim depan. Penyerang 24 tahun itu bisa unjuk gigi demi mendapat lebih banyak kesempatan bermain. Pasalnya, Romeni gagal melakukan hal itu saat pertama kali bergabung dengan Utrecht di musim 2023-24. Cedera membuatnya sering menepi, sehingga cuma tampil 17 kali di semua ajang dengan lebih banyak berangkat dari bangku cadangan. Sayangnya dari jumlah pertandingan itu, Romeni cuma mampu mencetak 1 gol. Jika kondisinya bugar sepanjang musim dan FC Utrecht tidak menambah striker, bukan tidak mungkin Romeni bisa mengambil tempat utama di lini depan. Menit bermain yang reguler
dan pengalaman yang lebih banyak tentu akan sangat membuat Romeni memberi dampak positif buat timnas Indonesia jika bersedia dinaturalisasi nanti.